Misalkan ada orang yang ingin difotokan gratis gitu ada. Waduh, banyak itu. Banyak. Sama mengatasnamakan teman itu banyak itu. Masuk konco dewe gitu. Masuk konco dewe. Ya, tapi kita kan juga butuh portofolio. Iya, benar sekali. Mungkin feedbacknya juga kita mungkin dapat file gitu kan, buat portofolio kita buat uploadan gitu. Yang harusnya itu harga teman lebih mahal mas ya. Harusnya seperti itu. Tapi kebanyakan harga teman lebih gratis. Ya, kebanyakan mintanya seperti itu malah. Mintanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kita sekarang lagi kedatangan tamu dan teman yang datang hari ini dulu pernah berproses bareng bersama saya di kampus Universitas Yudhata Pasuruan. Ya. Dan waktu itu teman-teman, kalau saya boleh cerita, saya belum pernah melihat dia di kampus, tapi yang saya ketahui dia itu hanya seorang fotografer. Yang saya ketahui. Dan ketika waktu kira-kira semester 5, saya satu organisasi sama dia. Kebetulan dulu pernah bertemu, makanya saya undang di sini. Apa saja kegiatannya yang dilakukan saat ini? Kira-kira seperti itu. Kalau perlu tahu namanya siapa, Mas? Nama saya kalau panggilan di kampus sih Z gitu. Z, iya. Kalau agak panjangnya dikit Zihin gitu. Zihin. Ya. Kalau nama lengkapnya? Nama lengkap ya nggak terlalu panjang sih, cuma Nazihin gitu. Nazihin. Iya. Itu artinya apa, Mas? Kalau masalah arti saya nggak pernah tanyai sama orang tua gitu. Okay, jadi nggak tahu apa artinya itu, apa itu nggak tahu. Mungkin filosofis atau sejarahnya. Filosofinya kayaknya orang tua saya itu suka sama pasukan Nazi kayak. Pasukan Nazi. Depannya Nazi gitu. Ya benar. Repot ini. Baik, Mas Zihin. Oke. Jadi pasti teman-teman sekarang lagi kangen lah. Amin. Melihat sosok Mas Zi yang datang di sini. Dan halo fans. Kayaknya ngampus berapa tahun? 4 tahun lah. Oh, 4 tahun. Tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Alhamdulillah tepat waktu Mas ya. Dulu Mas Zi seorang fotografer, apa benar? Dulu kalau dibilang fotografer sih awalnya nggak langsung ke foto saya, Mas. Dulu itu ada teman saya satunya kan si Ucok gitu kan. Kan Ucok, ya, kan tahu kan ya. Kan dulu pasti saya kan selalu berdua tau kalau ada pacaran sama laki-laki. Untungnya saya nggak mau sama dia. Gitu. Mungkin kalau dia agak tampanan dikit boleh lah. Ya itu dulu kan selalu kita berdua ini dimana ketika apa itu entah itu organisasi entah itu jurusan di kampus gitu ada acara selalu fotonya biasanya foto nocok yo gitu. Ya, itu pasti sepaket udah itu. Sepaket. Ucok foto, saya video gitu, selalu gitu. Hampir setiap ada event di kampus itu selalu gitu. Tapi waktu itu jurusannya ilmu komunikasi. Ya masih jalur lah. Jalur ya. Kalau boleh tahu Mas ya, kan katanya dulu tidak fokus di foto, ya kan? Itu fokusnya di apa waktu itu? Kalau dulu sih aku masuk di komunikasi itu niatnya, ya emang inginnya belajar animasi sih Mas. Animasi? Iya, inginnya gitu. Lah kok ternyata awalnya saya dulu bukan jurusan komunikasi, malah dulu saya itu ambilnya TI. Oh, teknik industri atau informatika? Informatika. Oh, informatikanya. Informatikanya lah. Terus ya gimana ya, mungkin banyak racun kan di situ. Kalau bahasa Jawanya kan arek-arek kan biasanya bilangnya ku kon kok TI kan gitu kan. Kok pemrograman gitu wis apa itu bahasa pemrograman gitu-gitu lah. Dan itu uyang lah. Mumet gitu. Aduh iki ya opo iki ngene. Aku pikirku wis mau lah riwa-riwa lagi mau ya. Jadi temen saya itu dulu SMK kan juga di situ kan, kuliah di sana. Itu sekolah SMK di mana? Di sini Purwosari ini. Oh, di Purwosari. Nah, itu teman saya bilang gini, wis ambillah jurusan iki ya ilmu komunikasi bareng aku gitu. Enak jarene engko kuliah iku mek foto hunting gitu lah. Intinya jalan-jalan terus lah kayak gitu. Oh, niatnya jalan-jalan. Iya, niatnya jalan-jalan. Niatnya dulu emang gitu, enggak mau ribet. Sekiranya kuliah itu enggak terlalu pusing, ya ambil itu aja langsung habis ospek aku urusin itu, pindah komunikasi itu. Berarti kalau kau pengen kuliah sambil jalan-jalan ambil komunikasi. Ambil komunikasi. Iya. Kalau nggak mau pusing ambil komunikasi aja. Iya. Tinggal foto, jalan-jalan kemana ada cewek cantik tawarin hunting. Waduh, repot.
Review buat para Masih. buaya itu. Iya. Baik masih. Oke. Jadi berarti masih dulu inginnya di animasi ya, Iya, di sebenarnya animasi. Dan ternyata di jurusan komunikasi mengajarkan foto dan akhirnya tertarik. Kira-kira Ya, seperti tertarik. itu. Tertarik. Nah, kalau boleh tahu masih, kan sekarang masih itu saya pernah melihat di Instagram itu sering update apa itu Z Production. Ya, Z Production ya. itu apa sih sebenarnya? Kalau untuk masalah nama dulu itu awalnya nggak anu sih mas, apa itu nggak terpikir ada artinya itu enggak. Ya awalnya karena nama depan panggilannya Z, nah itu tak pakai udah. Oh gitu. Iya, itu jadi ya wis itulah jadinya Z gitu. Z jadi awalnya Z gitu doang, huruf Z. Huruf Z. Nah, dipikir kayak gimana ya kak anu terlalu pendek gitu ya. Terlalu pendek. ZED itu tadi. Oh ZED. Iya. Z Production. Itu fokus di bidang apa mas? Awalnya dulu video, tetap video. Awalnya saya fokusnya di video, makanya di belakangnya itu saya kasih tambahan production. Oh production. Oh gitu. Ya berhubung lama kelamaan apa itu ya gak menutup kemungkinan juga kan ya. Awalnya kita jalannya di video bukan video sinema tapi video dokumentasi biasa. Dokumentasi. Ya dokumentasi biasa gitu. Lah kok lama kelamaan ada yang berapa seandainya ada tawaran foto kayak gitu. Aduh saya kan nggak pernah toh foto ya. Tapi apa itu dasarnya tahu. Itu diajarkan di kampus. Di kampus diajarkan juga, di organisasi juga ada kayak gitu. Juga diajarkan daripada ditolak kan gitu. Itu juga kan ada fee-nya toh. Berarti itu awal berdirinya Z gitu kira-kira. Ya kayak gitu. Awalnya di video terus itulah ada yang tanya-tanya foto ya wis kalian waktu itu ambil aja berapa gitu. waktu itu ya gimana ya kalau dibilang soal video ini juga kan saya awalnya itu diajakin senior. Diajakin senior kayak senior dapat job foto tapi videonya itu nggak ada kayak gitu. Terus ditawarin masih bisa tak buat video dokumentasi buat wedding kayak gitu ya aku bilang toh dulu di SMK aku juga pernah buat video kayak uji kom kayak gitu aku pikir ya mungkin ya gak ada bedanya lah kayak gitu ya aku bilang aja bisa gitu meskipun nggak pernah buat wis aku bilang aja bisa gitu aja wis pokok pondok bisa ya wis. Itu waktu proses kuliah atau waktu kuliah. Berarti Z Production berdiri ketika kuliah. Tapi udah semester akhir. Akhir. Tapi kalau mulai di bawah senior itu ya masih semester berapa? 4 gitulah. Maksudnya diajak senior ikut mulai foto gitu, mulai bisnisnya. Mulai berkecimpung di dunia wedding di situ. Dunia wedding. Pahitnya gimana, Mas? Saya tanya pahitnya aja. Pahitnya sih banyak sih, Mas. Ya mungkin salah satunya komplain apa itu klien kayak gitu-gitu ya gimana ya yang kita awal berdiri ya bondo nekat katakan seperti itu ya kan pokok iso aku bilang iso belajar foto kalau di kampus terutama kan ada banyak tau tipikal foto itu ada yang ya human interest lah entah itu street lah entah itu apalah entah jurnalis lah kayak gitu-gitu. Kalau untuk masalah wedding kan apa itu ya wis kita kebanyakan orang tak foto apa itu klien inginnya fotoku api gitu iya api. Entah itu masalah kata senior ini kurang gini kurang gitu tapi kan kalau di mata klien beda juga mas itu kalau masalah itu semua itu di selera ada yang pernah bilang itu kayak gitu fotomu katakan kurang ini kata orang lain kayak gitu mungkin ya itu saya tambung. Berarti seorang fotografer itu mempunyai selera masing-masing. Atau seorang yang ingin difoto itu juga mempunyai selera. Keduanya sangat berhubungan. Kalau masalah klien kebanyakan ya nggak ingin tahu masalah itu loh. Ya ingin klien dapatkan ya hasilnya gitu kan iya. Fotoku jadi api. Aku nyewa sampean jadi apa itu foto pas di momenku. Sampean tak bayar, aku kepingin foto sing api. Yang intinya klien kayak gitu kan. Kalau masalah apa itu nanti ekspektasi klien nggak apa itu
nggak sesuai sama ekspektasinya kan, ya gimana ya, tetap aja kita yang dikomplain Iya. gitu. Kalau boleh tahu juga masih Mm. di Z Production sendiri itu pernah mendapatkan job di mana saja atau pernah kerja sama siapa gitu? Kalau job di mana saja ya sekitar Pasuruan sih Mas, terutama. Oh, terutama Ya Pasuruan. juga luar Pasuruan juga ya, terutama di Mojokerto kayak gitu-gitu juga pernah ya bareng sama FG yang ada di sana kayak Oh, gitu. gitu. Ya kita kerjasama bareng lah kayak gitu-gitu. Kalau untuk masalah kerjasama itu kalau sama FG gitu ya. Kalau sama vendor-vendor lain ya ada. Kayak kemarin nih saya kan di apa itu di Japri dikontak sama apa itu marketingnya apa itu Hotel Sakinah itu loh. Hotel Sakinah. Gria Sakinah. Gria Sakinah, ya. Kemarin itu ditawarin, Mas nggak ingin ngadain event ngadain event foto kayak gitu. Oh, gitu. Mungkin bisa kerjasama atau gimana, atau mungkin ada masnya jadwal pre-wed atau wedding yang mau dilakuin di hotel, bisa lah nanti kerjasama. Oh, itu sama salah kita. satu bentuk kerjasama. Iya. Oh ya udah. Gitu. Kalau masalah ini masih kalau melihat dari sudut pandang saya pribadi atau teman-teman mungkin yang sama dengan saya, melihat seorang fotografer itu kayaknya enak kerjanya jogging, ya jalan-jalan, terus kita ke misal cari pemandangan, kita moto orang perempuan dengan laki-laki pre-wedding di sebuah tempat yang bagus, kita juga dapat fee-nya, ya kan, kita juga ada uangnya, kita juga seneng kan gitu. Sebenarnya masih jadi fotografer itu enak apa enggak? Kalau dibilang enak sih wis ya. Iya. Dibilang enaknya sih, ya emang bener, emang kayak gitu, emang bener Iya. ya. Kita katakan kalau dapat job priwet kayak gitu kan, katakan kita ada dapat job priwet ke pantai gitu, terus ada job priwet ke Bromo kayak gitu kan, ya emang enak, kita jalan difasilitasi, transport difasilitasi, makan ada yang nanggung juga, kan enak, kita tinggal jalan apa itu transport apa kata klien, makan apa kata klien, kita nyampe sana foto-foto. Iya. Ekspektasinya kan emang gitu ya, emang enak. Emang enak. Kalau nggak enak ya dapat fee juga kan. Kalau dibilang nggak enak ya pasti ada aja. Kayak enaknya mungkin kita tidak kelihatan di kamera. Iya sih, itu satunya. Udah pasti itu. Resiko fotografer, videografer pasti kayak gitu. Kita nggak bisa. Kadang ya wis yang dirasakan kayak di Instagram gitu wis. Ketika fotografer motoin motoin temennya kelihatan bagus kayak gitu kan. Tapi ketika minta fotoin temen hasilnya blur. Waduh, sulitnya seorang fotografer. Ya enggak hanya di situ, kalau mungkin yang lain-lainnya juga ada. Semakin kita grade-nya semakin kita mencoba ke atas, pasti ada aja lah. Pasti aja. Iya, ada aja lah cobaan-cobaan kayak gitu pasti ada. Kalau selama ini masih kalau boleh tahu di Z Production sendiri penghasilannya sebulan itu berapa masih? Kalau dibilang bulanan sih nggak pasti Mas ya. Oh, nggak pasti. Kalau itu kan juga, kalau terutama kan saya kan di dunia wedding toh. Iya. Wedding juga kan ada khusus bulan-bulan wedding khusus atau gitu. gimana? Ya nggak hanya wedding sih, terutamanya di wedding. Ya mungkin biasanya 2,5 bisa, rata-rata kayak gitu bisa. 5 mungkin bisa nyampe 5 kalau di bulan-bulan khusus kayak gitu. Berarti bisa. Fotografer itu maksudnya enggak kita langsung mendapatkan uang banyak gitu enggak ya? Ya enggak, tergantung itu tadi wis. Tergantung dapat berapa job lah dalam gitu sebulan itu. Ya mungkin sekiranya kita usahakan itu, tetap kita mencari klien ya, tetap ya gimana caranya ya kita up selalu di media kayak gitu. Sekiranya itu tiap bulannya itu ada gitu loh. Meskipun kita nggak dapat job wedding, katakan foto-foto hunting biasa kan biasanya gitu. Mas aku pengen foto couple kayak gitu. Oh, itu juga menerima juga? Ya bisa gitu. Oh, gitu. Tapi foto couple nggak harus kita di studio kan. Terutama sekarang kan banyakan yang ingin, tapi aku pengen foto ndek kene Mas, ndek kene ya nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Kalau boleh tahu Mas, selama sebulan mungkin pernah tidak mendapatkan job sama sekali gitu?
Ya pernah, terutama kemarin-kemarin ini kan pas Iya. apa itu corona itu kan, Corona. nah, awal-awal corona itu wes ya gimana ya, hampir semua sih, nggak hanya fotografer, mungkin mungkin decoration juga kayak gitu-gitu wes. Ya mungkin yang lain-lain juga merasakan hal yang sama, sampai saya pas waktu itu saya banting setir, sampean banting setir, maksudnya itu saya cari kerja lain. Cari kerja lain. Ya, saya Nggak di fotografi. udah nggak di fotografi, saya sampai melamar di apa itu bagian apa Di marketing juga, Oh, nggak di Malang, itu di radio. di radio. Ah. Oh gitu. Pas bulan apa kemarin kalau nggak salah, pas puasa itu mas. Pas puasa. Iya, Dan pas puasa Lebaran, habis Lebaran banyak job seharusnya ya. Kalau di foto ya. Seharusnya gitu. Ya. Pas bulan-bulan apa itu, Bulan corona. Iya, bulan-bulan corona itu. Harinya gimana itu? Ya mau gimana lagi, kita juga nggak bisa job juga banyak yang dibilang cancel juga nggak cancel kan, tapi diundur. Tapi kan kita juga nggak tahu pastinya itu tanggal berapanya gitu kan. Yang penting kita tetap apa itu kontak sama klien, konfirmasi biar nggak tabrakan sama jadwal yang lain kayak gitu. Kalau selain di musim corona masih pernah nggak waktu awal dulu membangun usaha di production Z production itu pernah tidak mendapatkan fee sama sekali Ya, gitu? pernah mas, pernah, pasti itu pernah. Kan kita merintis nggak langsung dapet job kayak gitu kan, Iya. juga enggak kan. Pasti juga banyak yang apa itu tanya apa itu. Misalkan ada orang yang ingin difotokan gratis gitu ada juga. Waduh, banyak itu. Banyak itu. Terutama mengatasnamakan teman itu banyak gitu. Mosok konco dhewe gitu. Masuk kan jadi. Ya, tapi kita kan juga butuh portofolio Iya kayak gitu, benar wis. sekali. Ya kita ambil ituannya aja, wis, Hikmahnya. feedback iya. Heeh. Mungkin feedbacknya juga kita mungkin dapat file gitu Iya. kan, buat portofolio, kita buat uploadan kayak gitu. Yang Seharusnya itu harga teman lebih mahal mas ya. harusnya seperti Harusnya itu. seperti itu. Tapi kebanyakan harga teman lebih gratis. Ya, kebanyakan mintanya seperti itu malah. Mintanya seperti itu. Kalau dibilang apa tuh pas waktu-waktu merintis ya banyak alasan ya mas. Gak mungkin ya situ tadi salah satunya nggak apa tuh nggak dapat fee kayak gitu, diremehkan kayak gitu-gitu juga ya banyak mas. Recommended nggak buat teman-teman yang ingin menjadi fotografer kira-kira? Kalau dibilang recommended, kalau dibilang enaknya sih ya bisa lah Ya, recommended. bisa lah. Santai ya, bisa freelance Tapi gitu. untuk di dunia gitu itu sama aja mas, butuh ketelatenan juga. Ketelatenan. Soalnya ya gimana ya, dulu awal emang saya soalnya itu terjun di dunia foto video itu ya pokok iso gitu. Pokok iso. Seperti aku ngedit video bisa, tak anggap bisa gitu. Gitu. Aku motret satu kali motret, katakan meskipun itu apa aturan kameranya itu pakai auto gitu, aku motret jadi kelihatan jelas, aku iso. Aku bondonya lewat situ, tapi ternyata nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Lalu belajarnya waktu itu? Belajarnya ya otodidak, lewat kampus gitu kan. Dulu kan di kampus ada namanya juga ada apa itu, kalau di komunikasi ya terutama ya, ada kayak Asa fotografi asa itu fotografi itu. Saya belajar lewat situ, tanya-tanya apa itu kan, juga teman-teman fotografi ternyata kalau di luar Pasuruan, terutama di luar kampus itu banyak tuh. Jadi saya main ke Surabaya. Pasuruan street fotografi itu Ya juga. itu juga termasuk saya juga pernah di situ, maksudnya tanya-tanya sama Om Yanto kayak Iya, gitu kan. Om Yanto. Sama itu apa tuh? Ya sih saya tanya, belajar ya apa sih mas fotografi itu, maksud Ternyata saya nggak semudah itu ya, ternyata nggak fotografi. semudah itu juga. Untuk mendapatkan momen dan lain sebagainya itu butuh kesabaran dan lain sebagainya, apalagi jurnalis kayak gitu-gitu. Aduh, ini ya segitu ya. Aduh, ternyata nggak mudah. Toh selain itu juga toh dari segi kalau kita bilang apa itu biaya kayak gitu, kamera seperti kamera juga ya, kalau kita orang beragama nggak masalah loh, alat apa aja kita bisa pilih. Kalau kita dari orangnya pas-pasan mau beli kamera masih mengganggu kayak gitu kan juga masih, soalnya bukan hobi sing apa itu sing murah mas juga. Murah. Bener, fotografi bukan hobi yang murah. Bukan Ya. hobi yang murah. Kan masih tahu kalau
fotografi itu bukan hobi yang murah. Terus masih juga tahu kalau menjadi seorang fotografi tidak semudah yang kita bayangkan. Lalu kenapa kok masih tetap terjun saja di situ? Awalnya dulu prinsip saya itu bukan prioritas utama, Mas. Oh gitu. Prioritas utama apa? Saya dulu itu pernah bilang sama teman saya Ucok salah satunya itu. Wah, aku pingin lagi. Soalnya teman seperjuangan. Itu bilang gini, aku nggak pingin iki jadi penghasilan utama. Maksudnya yang penghasilan utamaku dari foto video, aku nggak ingin seperti itu. Emang nggak ingin sebenarnya. Inginnya ya entah itu saya usaha lain kayak gitu loh. Tapi lama kelamaan lah kok sementara kok si iki toh. Lama-lama terus ya wis, selama masih ada itu aja yang saya bisa ya wis itu dulu saya tekuni, saya fokusi gitu kan. Sampai coba tanya belajar ke sana kemari. Berarti ilmu di kampus saja tidak cukup. Nggak cukup, Mas. Harus memang benar-benar praktek kalau udah gitu. Ya situ saya belajar, saya terus terjun lama-kelamaan duit kok ya lumayan tambah suwe. Iya. Emang terutama itu di situ. Tapi awalnya memprihatinkan ya. Iya. Memang awalnya kayak enggak cuma berapa ratus gitu kan. Lama-lama ketemu sama orang-orang yang mungkin udah lebih lama, lebih lama dan lebih wow lah, banyak pengalaman ya. Sampai katakanlah apa itu sekali job mereka itu kadang 12 juta kayak 12 juta. Iya. Ada yang gitu. Ya yang mungkin udah dapat klien-klien apa itu high mungkin ya. High class. Lah kok saya malah semakin tertarik di situ. Iya. Semakin ya gimana ya, mungkin apa itu teman saya apa itu yang saya belajar tadi sambil saya dengerin kayak gitu ada yang sekali job 6 juta kayak gitu. Akhirnya termotivasi pingin ya opo sih sekiranya aku iso seperti dia seperti mereka. Gimana sih sebenarnya gitu teknisnya? Ternyata ya malah ya itu tadi kita juga butuh alat yang mempenghuni juga kalau mau seperti itu ya. Terus waktu itu kan masih belum punya alat? Belum. Lalu awal saya punya alat itu dulu apa ya, dapat apa itu pinjam terus kemudian saya mencoba nabung kayak gitu, dapat job program inovasi desa. Itu dari salah satu senior. Oh gitu. Mas Ihab. Iya. Cak Weng. Oh Cak Weng. Ya, mantap. Ya itu. Akhirnya uangnya bisa dibuat nabung. Iya, dapat itu saya langsung buat beli alat. Wah, istimewa. Mau gimana nih kalau masih mikir nanti alamat hilang duit. Langsung saya apa itu buat beli lighting kayak gitu awal lighting. Terus habis beli lighting beli kamera kayak gitu. Beli kamera itu terus ketika kumpul sama teman-teman sing tadi hack itu udah dinyek toh. Biar mungkin terus opo itu gitu ya. Kamera opo wis zaman wis wayahe awakmu suwe upgrade kayak gitu. Ya memang perlu lah kita upgrade alat seperti itu emang perlu. Soalnya gimana lagi ya? Ya memang biasanya juga ada yang bilang gak perlu lah upgrade kamera, yang penting tuh hasilmu dan lain sebagainya. Yang penting kualitas ya memang bener seperti itu memang bener. Ya. Tapi seperti apa ya? Kayak apa itu kamera itu ya seperti HP gitu, Mas. Bisa dikatakan seperti HP karena apa? HP semakin lama kan semakin di-upgrade kan semakin bagus juga tuh. Iya, mungkin dari kualitas kamera, RAM dan lain sebagainya. Begitupun juga kamera. Semakin di-upgrade mereka semakin apa itu juga semakin hasilnya beda kayak gitu. Kalau kita mau buat momen yang bisa dikatakan bagus, ya apa salahnya kita upgrade alat toh? Ya benar gitu juga. Itu salah satunya. Ya dan sampai sekarang sudah punya berapa alat? Kalau dibilang berapa alat masih belum lah. Belum. Kalau masih dibandingkan yang lain masih jauh lah. Masih jauh. Tapi rasa semangat itu masih menggelora masih lah ya. Masih terus dipanas-panasi orang-orang tadi alatmu ya kalau saya ya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya itu dikatain seperti itu
nggak tahu wis pinginnya ku waduh aku kudu iso kayak itu kayak Gitu. termotivasi seperti itu Termotivasi. enggak ya kalau sama orang yang baperan beda mungkin ya Iya. mungkin kalau dikatain seperti itu mungkin moro Sakit hati. bude ya wis itu wis sakit hati mangkel dan lain sebagainya mungkin seperti itu ya kalau kalau saya sih nggak malah pingin buktiin aku iso tuku alat kayak ya saya Tambah memotivasi kita ya seharusnya ya. harusnya sih seperti itu. Siap, siap. Ternyata menjadi seorang fotografer tidak semudah itu, teman-teman. Nggak mudah. Saya bercerita sama Mas Zi ini baper, cerita sejarahnya itu loh. Mungkin teman-teman yang menonton bisa merasakan lah nuansa kita ngobrol hari ini bagaimana. Ya, baik teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Zi atau Mas Zihin dan kiranya itu dapat memotivasi buat Amin, memulai amin. usaha, bahwa memulai usaha itu tidak langsung terkait dengan profit, bahwa dulu Mas Zi juga pernah banting setir juga, banting setir. pernah tidak mendapatkan fee sama sekali di Pernah, fotografernya, dan kira-kira sampai saat ini masih juga masih terus belajar gitu Mas. Masih terus belajar Mas karena ya kalau dibilang saya sudah mungkin profesional dan sebagainya itu masih jauh. Masih di terutama di sekitar sini aja masih banyak fotografer yang lebih dari saya. Lebih handal. Sangat masih banyak. Saya masih di bawah jauh. Tapi masih tetap, kalau itu masih tetap lah semangat lah. Tetap Untuk semangat belajar, ya, terus tetap belajar belajar. kita tetap harus apa itu saja. yang harus ya. Berarti Harus. nilai hari ini kita harus tetap semangat Terus semangat apapun itu. dalam bidang kita khususnya. Terutama itu. Terutama. Mungkin kalau untuk apa itu pesan buat teman-teman yang lain kita harus fokus dulu yang mana yang harus kita pelajari sebelum kita dapat benar-benar kita dapat hasil yang puas buat kita. Gak apa-apa kita baru coba yang lain. Jangan kita satu pingin ini seminggu kemudian kita pingin yang lain. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti kita nggak akan dapat hasilnya juga. Sulit lah. Kalau saya dengar kata-kata senior itu seperti itu. Jadi tetap harus fokus dulu yang mana yang kamu mau tuju, baru ketika kamu udah dapat, entah kamu mau ngembangin atau mau mencoba yang lain, itu baru kamu mulai. Seperti kamera ya, kita harus ada titik fokus di sana. Fokus di sana. Kalau nggak fokus blur buyar apa wis gak sesuai rencana awal gitu. Ya. Baik teman-teman, itu tadi diskusi kita dengan Mas Zi. Semoga perbincangan kita ini masih menjadikan motivasi. Amin. Baik dari saya pribadi untuk teman-teman juga. Cukup sekian, apabila ada kesalahan tutur kata saya dan Mas Zi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.